والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله والله يحب المحسنين الله صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan lagu Indonesia Raya dan Mars Ma'arif. Mohon izin yang bisa berdiri dimohonkan untuk berdiri.
Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya bika yawman qawmi hayyal qawmama kullu mayya bika yawman qawmi hayyal qawmama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam yang binasa di bawah tulingmu, siapa datang mengancam yang binasa di bawah tulingmu. Oke, Bapak Ibu sekalian, guru dan kepala sekolah SMP MTS yang saya cintai, Pak Kiai Arjuna yang kami panutin, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita akan mendengarkan pengantar pelatihan yang akan disampaikan sekaligus menjadi sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua LP Ma'arif PBNU, Bapak Kiai Ustadz Arifin Junaidi MBA. Waktu dan ruang kami persilahkan. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu Lalu udah gabung belum ini? Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj MA, Ketua Umum BNU, kemudian para narasumber yang sudah bergabung saat ini, Bapak Dr. Praptono dari Direktorat Jenderal BTK, Ibu Profesor Dr. Emilia dari UPI Bandung, dan nanti akan ada lagi Dr. Ahmad Hidayatullah dari Kementerian Agama, sahabat-sahabat pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU se-Indonesia yang sempat bergabung pada hari ini, para peserta pelatihan PJJ untuk tingkat SMP MTS yang saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama meskipun melalui Zoom dalam pembukaan pelatihan PJJ tingkat nasional ini untuk tingkat SMP MTS. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang jejak langkahnya di dalam mendidik umat kita ikuti melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah pelatihan kedua yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU. Yang pertama kemarin pembukaan untuk tingkat SDMI hari Selasa kemarin. Hari ini kita memulai untuk pelatihan untuk SMP MTS. Kenapa pelatihan ini kita selenggarakan? Karena yang pertama, jumlah satuan pendidikan yang sekarang bernaung di bawah Ma'arif itu ada totalnya 20.136. Terdiri dari 12.674 madrasah atau sekitar 61% dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Kemudian 7.462 sekolah atau sekitar 39% dari total
yang berada di bawah naungan Ma'arif NU dari SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan datangnya COVID ini sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas tenaga didik kependidikan kita. Namun demikian kita tahu bahwa anggaran pemerintah tentu saja tidak mungkin untuk menjangkau semuanya. Karena itu kita Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang sudah terbiasa mandiri, kita laksanakan sendiri, dan kita mengambil segmen 13% dari seluruh total satuan pendidikan tadi. Karena itu kita di akhir pelatihan ini kita berharap untuk bisa sekitar 2.500 kepala sekolah yang sudah ikut pelatihan ini. Dan kepada peserta kepala sekolah yang ikut pelatihan ini, maka akan diwajibkan untuk bisa melatih guru-guru di lingkungannya. Sehingga dengan demikian bisa terjadi snowballing effect. Kita melatih 2.400, kalau misalnya masing-masing melatih 20 sampai 30 guru, maka akan sangat besar sekali jumlahnya, meskipun itu juga belum menjangkau guru kita. Data yang ada pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, jumlah tenaga didik dan kependidikan di lingkungan Ma'arif NU itu ada sekitar 600.000. Jadi cukup besar, dan karenanya kalau pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan kita sesuai dengan rekomendasi kita kepada pemerintah, kita bisa memahami, dan karenanya sekali lagi sesuai dengan tradisi budaya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang mandiri, kita adakan sendiri. Ini tentu untuk menghadapi situasi yang tidak tersangka-sangka, terduga-duga dengan datangnya COVID-19 ini. Dan bagi kita tentu tidak ingin menjadi, kalau istilah kalau pewayangan itu bolo kiwo gitu, yang menganggap COVID ini betul-betul bencana, pure bencana, tidak ada yang lain dari itu. Jadi kan kalau dalam dunia manajemen itu ada yang disebut sebagai left response atau respon yang kiri. Yang pertama adalah blaming. Respon kiri itu pertama blaming, menyalah-nyalahkan orang atau mencari-cari kesalahan orang. Tidak juga mau mencari kesalahan sendiri. Dan lebih mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan. Jadi ini kalau misalnya kalau tingkat dunia kita bisa tahu, misalnya kayak Trump itu Presiden Amerika itu menyalah-nyalahkan Cina misalnya, tapi kita tidak pernah dengar Cina itu menyalah-nyalahkan Amerika atau yang lain-lain. Kemudian ada juga yang di dalam negeri kita ada yang menyalah-nyalahkan bahwa ini adalah hanya rekayasa saja, sebenarnya COVID itu tidak ada, ini adalah kesalahan dari pemerintah gitu. Pemerintah itu ingin menganggarkan yang kemudian gampang diraup gitu dengan penganggaran COVID ini yang tidak bisa dikontrol gitu. Kemudian macam-macam, ada juga yang menyalahkan bahwa ini adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya gitu, karena ternyata masjid juga ditutup gitu. Kemudian yang kedua, respon kiri itu, left respon itu adalah excuses, mencari pembenaran-pembenaran. Misalnya saja ini yang saya contohkan, kalau di sini kita mencari pembenaran, itu Amerika saja yang negara adidaya nggak bisa mengatasi COVID kok. Gagap menghadapi COVID, apalagi kita, gitu, negara berkembang. Gitu. Nah, ini mencari pembenaran karena tidak mampu untuk bisa mengatasi masalah. Kemudian complaining. Complaining itu mengeluh terus. Jadi tidak ada upaya untuk tapi namanya mengeluh. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita ambil ini adalah right response, respon kanan. Kalau dalam dunia wayang namanya bolo tengen, tadi bolo kiwo. Nah, yang pertama adalah introspeksi. Jadi kita introspeksi.
apa yang salah pada diri saya, itu tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Sebaliknya dari tadi. Kemudian grateful. Grateful itu artinya kita mencari hikmah dari masalah yang kita hadapi yang muncul itu. Kemudian yang ketiga adalah ownership. Kita merasa ikut memiliki dan memecahkan masalah itu. Jadi tidak kemudian hanya berharap orang lain yang memecahkan masalah, sementara dirinya tidak mau memecahkan masalah. Nah, kita ambil yang kedua tadi grateful, kita ambil hikmahnya saja gitu. Jadi dengan COVID ini kan kemudian yang namanya disrupsi itu kan kemudian menemukan bentuknya. Sekarang yang namanya disrupsi itu bolanya ada di tangan COVID. Kalau dulu bolanya ada di tangan teknologi komunikasi dan informasi, karena memasuki kita era revolusi industri yang keempat. Nah, sekarang ini bola ada di tangan COVID. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada di zaman sebelum COVID sekarang kemudian menjadi ada dan menjadi kebutuhan kita, termasuk pelatihan kita ini. Dulu sebelum COVID tidak ada pelatihan seperti ini, tidak ada. Jadi ini adalah salah satu hikmah dari COVID-19. Dan hikmahnya kita mengadakan pelatihan seperti ini, kita bisa menjangkau peserta lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kita selama ini melatih guru-guru dan kepala sekolah madrasah ma'arif itu kemampuannya setiap tahun juga terbatas. Nah, kalau setiap tahun kita hanya melatih 200 kepala sekolah misalnya, kalau 20.000 kepala sekolah, maka 100 tahun insya Allah selesai itu. Nah, karena itu dengan pelatihan model ini maka akan lebih cepat. Mungkin 6 bulan selesai juga gitu. Jadi ini hikmah yang kita ambil, karena sekali lagi kita ini ahli hikmahisme, sehingga kita tidak perlulah mencari kesalahan orang lain kemudian tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Kita mencari hikmahnya, kita langsung berbuat, dan kemarin Bapak Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi sudah memberikan apresiasi kepada kita bahwa Ma'arif ini terdepan dalam hal meningkatkan kapasitas tenaga didik dan kependidikan di lingkungannya. Karena belum ada lembaga lain yang mengadakan pelatihan yang semasif ini, dan pemerintah pun belum mengadakan. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu ketahui bahwa ini banyak sekali peminat dari sekolah negeri yang mohon maaf kami tidak bisa penuhi, karena kita akan memprioritaskan tenaga didik dan kependidikan di lingkungan Ma'arif lebih dulu. Nah, inilah hal-hal yang melatar belakangi. Tentu saja kemudian dari pelatihan seperti ini kita juga ingin siap memasuki era revolusi industri 4.0 yang tentu saja nanti akan terus bergerak dengan era new normal ini, mungkin menjadi 5.0 dan seterusnya. Yang 4.0 saja itu salah satu hal yang menjadi prasyarat bagi orang bisa bertahan dalam kehidupan ini, salah satunya adalah networking. Nah, kami berharap peserta ini tidak hanya memperoleh ilmu dan pengalaman dari para narasumber melalui pelatihan ini, tetapi karena ini juga dibikin grup WA, maka nanti akan terjadi networking. Kepala-kepala sekolah yang dari Sabang nanti bisa berhubungan sampai Merauke sana, kami berharap seperti itu. Dan hanya dengan networking yang kuat inilah maka kita di era revolusi 4.0 ini akan bisa survive dan menuju ke era-era selanjutnya. Itulah antara lain kenapa kemudian pelatihan ini diadakan, karena itu kami berharap peserta mengikutinya dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dari pemerintah sendiri mengakui bahwa pemerintah belum melaksanakan ini, kita sudah melaksanakan. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa membangun networking. Dengan bangunan networking nanti kita terus bisa meningkatkan diri. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta dan juga narasumber yang saya hormati, pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di pelatihan ini. Selesai pelatihan ini berhenti tidak, karena nanti akan terus dilakukan monitoring, pemantauan terhadap
mutakhorijin itu apa? Alumni dari ini terus akan dipantau dan mungkin nanti akan diberikan tugas-tugas juga. Lebih dari itu nanti kita tiap secara berkala, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, nanti kita akan tetapkan akan ada Zoominar. Zoominar itu istilah kita untuk seminar melalui Zoom ini. Kalau orang lain menggunakan istilah webinar, oke lah kita menggunakan istilah Zoominar. Para peserta diharapkan untuk bisa ikut di Zoominar ini, yang Zoominar itu tentu saja semua bersertifikat. Dan yang pertama nanti setelah selesai pelatihan untuk tingkat SMA, itu kita adakan Zoominar dengan narasumber Profesor Dr. Haji Alwi Shihab MA, mantan Menteri Luar Negeri, mantan Menko Kesra, mantan duta keliling untuk negara-negara Islam. Nanti dengan topik jalan sufi bagi pendidik untuk menghadapi disrupsi di era pandemik. Saya berharap nanti peserta bisa semua gabung, dan juga para narasumber, kami sangat senang kalau nanti bisa bergabung pada acara Zoominar tersebut. Untuk narasumber Profesor Dr. Haji Alwi Shihab akan kita adakan hari Jumat, tanggal berapa Ibu Ida? Jumat tanggal 26 Juni. 26 Juni ya, jamnya sama dengan jam yang sekarang ini, tentu nanti selalu dengan pengantar dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah, ini kesempatan juga untuk menimba ilmu dan pengalaman dari para tokoh-tokoh, para sesepuh tersebut yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia, baik steering committee maupun organizing committee, juga teman-teman pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU yang telah bekerja keras untuk bisa terlaksananya kegiatan pelatihan ini. Ini adalah yang angkatan yang pertama, nanti akan ada angkatan kedua dan seterusnya. Insya Allah akan dilaksanakan terus sampai nanti tercapai target sebagaimana yang tadi saya kemukakan sekitar 2.500 peserta. Kepada para narasumber, Bapak Dr. Praptono, Ibu Profesor Emi Emilia, kemudian Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kepala-kepala sekolah kami dan juga dengan kami, karena saya juga mengikuti pelatihan ini sampai akhir, Prof. Jadi supaya saya agak pintar dikit gitu, tidak bodoh-bodoh amat gitu. Nah, kami berharap tentu saja Profesor Emi, Pak Dr. Praptono, Pak Dr. Ahmad Hidayat, dan narasumber yang lain tetap bersedia nanti untuk menjadi narasumber di angkatan berikutnya, karena sekali lagi ini sangat penting dan akan menjadi beberapa angkatan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, apresiasi saya, penghargaan saya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pelatihan ini dengan baik, dan saya mohon maaf kalau pelatihan-pelatihan ini masih ada kekurangan semua tanggung jawab saya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sebagai host mungkin bisa langsung dulu Pak Dr. Praptono atau Bu Emi dulu. Kalau Pak Praptono dulu ya. Iya, siap. Karena Pak Kiai Said Agil belum masuk ya. Belum masuk. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya alihkan mic ini ke moderator Bu Jasafwan, kita mendengarkan dulu doa pengantar untuk masuk kepada proses pelatihan kita. Dan saya yakin sahabat yang sudah ditugaskan, monggo sahabat Pak Saiful Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, peserta pelatihan Kepala Sekolah SMP dan MTS, kita pengurus Ma'arif PBNU, mari kita paripurnakan acara pembukaan pelatihan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma, Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana Amin ya Allah. Amin ya Allah. uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Saiful Allah. Selanjutnya untuk mengefisiensi waktu, ruang virtual ini saya serahkan ke Ibu Ida Safwan untuk dipandu sesuai dengan jadwal pembicara. Pak, kalau yang dari Kemenak Ibu, insya Allah on time jam 15.30. Insya Allah akan baru masuk room, tapi Pak Imam sudah ada di ruangan yang mewakili beliau untuk memantau. Monggo Ibu Ida Safwan, lanjut. Oh, sudah hadir juga, alhamdulillah. Ya, monggo Pak Ibu Ida. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Ketua LP Ma'arif NU PBNU, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin yang kita hormati bersama, Pak Haryanto Ogi selaku Sekjen Ma'arif NU, dan para narasumber. Di sini sudah hadir Bapak yang terhormat Bapak Dr. Praptono dari Dirjen GTK Kemendikbud. Kemudian telah hadir di forum ini yang terhormat Profesor Dr. Haja Amelia MA PhD dari UPI Bandung, dan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah dari Kasubdit Kurikulum KSKK Kemenak RI. Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah SMP dan MTS di lingkungan Ma'arif NU yang kita banggakan, yang membanggakan kita semua sebagai peserta pada forum kali ini. Forum kali ini sangat penting buat kita untuk memanage bagaimana situasi darurat yang kita hadapi hari ini. Nah, bagaimana kita mengelola, nanti pada forum ini kita akan bicara 3 hal, kita akan belajar 3 hal. Pertama soal manajemen kurikulumnya, yang kedua soal manajemen pembelajarannya, dan yang ketiga soal model-model evaluasi dan monitoring di dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Taruh di luar dulu aja. Apakah jarak jauh ini kita manai sebagai luring, daring, kemudian kita blended? Nah, nanti situasinya sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu semua. Paling tidak dari narasumber nanti kita akan banyak mendengarkan. Nah, saya pernah membaca situasi yang hari ini dihadapi oleh Bapak, baik mungkin kepala sekolah, kepala madrasah, guru dan siswa, ya. Jadi sekarang situasinya sekolah itu lockdown, kemudian tugas-tugas yang diberikan tuh seperti smackdown, gitu. Akhirnya apa? Situasi siswa akhirnya apa? Down. Nah, bagaimana tidak seperti ini? Bagaimana siswa tetap happy, kemudian tugas-tugas juga menyenangkan sesuai dengan target kurikulum. Kemudian sekolah juga punya lingkungan dan manajemen serta infrastruktur yang baik untuk mengelola ini. Nah, sekarang kita akan pertama kita akan mendengarkan uraian pertama dari Pak Dr. Praptono
Yang pertama kita akan bicara soal model-model monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di new normal. Bagaimana kita bisa mengevaluasi pembelajaran siswa-siswa kita dan pelaksanaan pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Dan nanti Pak Praptomo akan mengguide kita harus seperti apa, regulasinya seperti apa, eksekusi di lapangannya seperti apa, dan nanti output akhirnya akan seperti apa. Mungkin nanti akan ditawarkan oleh Pak Praptomo bagaimana instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah yang hadir di sini. Pak Praptomo di sini yang hadir sekitar peserta sekitar 85 ya, 85 dari seluruh Indonesia. Jadi ini SMP MTS se-Nusantara, Pak Praptomo. Pak Praptomo sudah di monggo, waktu sepenuhnya Pak Praptomo, jadi kita berikan waktu 30 menit. Nanti 30 menitnya kita bisa untuk berdiskusi Pak G, bersama teman-teman. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Arifin Junaidi, Ketua LPP Ma'arif, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru, semua yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu narasumber, saya pertama menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh LPP Ma'arif untuk ikut berbagi pengetahuan, informasi terkait bagaimana penyikapan kita dalam pembelajaran di situasi pandemi COVID-19 ini, yang mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya perlu menyampaikan permohonan maaf. Nanti saya itu jam 2 kira-kira kurang 5 menit saya akan undur diri karena memang agak bertabrakan dengan agenda. Saya harus mewakili Pak Dirjen di pengukuhan Duta Sains di online dengan P4TK IPA Bandung. Sehingga sisa waktu yang ada ini saya akan sampaikan mungkin dalam waktu 20 atau 25 menit dan kemudian kita akan sharing, berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan topik yang yang saya sampaikan. Nah, materi saya kirimkan ke Pak Kiai, nanti silahkan di-share saja karena itu bahan yang saya kira cukup komunikatif dan nanti bisa Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru pelajari sehingga kemudian bisa diterapkan di satuan pendidikan yang menjadi wilayah pengelolaan kita. Ya, baik nanti di madrasah, bahkan di sanawiyah atau ibtidaiyah atau bahkan aliyah pun itu bisa digunakan karena dokumennya dibuat untuk dalam kondisi yang umum. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum secara lebih detail, pertama perlu saya sampaikan situasi pandemik ini harus kita sikapi secara bijak. Dua hal yang harus menjadi concern kita dan tidak boleh kita abaikan. Yang pertama bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan harus tetap memastikan bahwa penyebaran dan penyebarluasan COVID-19 itu bisa kita cegah. Jadi kita tidak mau karena komitmen atau keinginan kita untuk segera melaksanakan pembelajaran, tapi kemudian menyebabkan terjadi penyebaran virus yang semakin merajalela. Kesehatan dan keselamatan dari para peserta didik kita, dari para guru kita, dari orang tua itu jauh lebih prioritas dibanding kegiatan pembelajaran yang ingin kita lakukan. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan harus tetap dalam lingkup pembelajaran yang berkualitas, bukan sekedar melakukan kegiatan. Jadi, para guru, para kepala sekolah tetap harus berinovasi, berkreativitas agar proses belajar mengajar
meskipun suasananya ini suasana yang serba terpaksa, tapi tetap harus diupayakan kualitas pembelajaran itu bisa terjadi. Nah, berangkat dari dua hal inilah, maka kemudian kita perlu memperhatikan betul prinsip-prinsip pembelajaran yang harus kita sama-sama pahami. Agar dengan prinsip-prinsip ini, maka Bapak Ibu Guru, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, sekolah kita kan kondisinya bermacam-macam nih. Ya kan? Lokasinya ada di berbagai macam variasi kondisi geografis, situasi yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita urai itu dengan 2 indikator saja itu sudah bisa menghasilkan 4 kemungkinan. Saya ingin nanti Bapak Ibu Guru kepala sekolah itu cobalah lihat sekolah kita itu ada di daerah mana misalkan ya. Dengan 2 indikator ini. Pertama kita lihat bahwa guru kita itu paham tentang IT, literate IT, artinya bisa mengoperasionalkan Zoom, web, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Itu indikator yang pertama, IT literate. Yang kedua, ketersediaan jaringan. Ya. Dengan 2 indikator ini, maka kita bisa melihat kemungkinan sekolah kita itu akan berada di kemungkinan yang pertama. Kondisi internetnya baik, gurunya juga IT literate. Ya. Jaringannya ada, kemudian gurunya juga paham dengan persoalan IT. Nah, kalau udah begini, mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran secara online yang optimal. Seperti yang kita lakukan sekarang ini tuh contoh online yang optimal. Yang kedua kemungkinan adalah kondisi internetnya baik, tapi gurunya nggak begitu paham tentang IT. Nah, ini tantangan buat LPP Ma'arif. Kalau ada yang begini, nah momen sekarang ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk melakukan pelatihan, pembimbingan kepada para guru bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kemampuannya di bidang IT. Dan ini bisa kita lakukan dengan peer teaching, dengan memanfaatkan teman guru sebaya. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang ketiga. Ya. Internetnya buruk, tapi gurunya IT literate, gurunya paham tentang IT. Nah, ini agak menantang sekali nih, gitu. Nah, kalau sudah begini, maka kita mau tidak mau harus bisa mengoptimalkan kemampuan guru di bidang IT literate ini untuk mengkompilasi, menyediakan, mencari bahan di dalam portal-portal yang sudah ada di negeri kita ini, menjadi media-media belajar yang bisa kita teruskan kepada peserta didik kita melalui worksheet-worksheet yang dikirim. Nah, yang kondisi yang keempat yang sangat tidak kita harapkan, kondisi internetnya tidak baik, gurunya juga tidak paham IT. Nah, kalau sudah begini, ya mau tidak mau hanya ada satu pilihan, yaitu guru kunjung. Nah, inilah beberapa peluang yang saya kira nanti ini harus menjadi aspek yang harus kita pertimbangkan. Tetapi apapun kondisinya, di dalam masa pandemik ini, maka prinsip pembelajaran pertama yang harus kita lakukan adalah menciptakan atau memperhatikan bahwa keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Contoh ekstrimnya begini, kalau ada anak kita, peserta didik kita, kemudian tinggal serumah dengan orang tua yang di situ rentan terhadap penyebaran COVID-19, misalkan usianya sudah cukup lanjut, terus kemudian punya penyakit yang berbahaya, misalkan diabetes, jantung, dan sebagainya, maka anak begini ini harus bisa dipastikan dia belajar di rumah. Jangan sekali-kali dipaksakan untuk dia datang di sekolah. Karena meskipun anaknya tidak berdampak, tapi dia bisa menjadi carrier bagi penyebaran virus COVID-19.
Jadi tolong yang pertama ini menjadi betul-betul perhatian kita. Kemudian yang kedua, di dalam kita memberikan pembelajaran, maka pastikan bahwa pengalaman pembelajaran yang kita berikan adalah pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bapak dan Ibu, bahasa lainnya itu, kalau di Kemdikbud, udahlah nggak usah terlalu penting-penting mikirkan konten kurikulum. Ini kan keadaannya darurat. Yang terpenting adalah apa kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak, kemudian apa yang bisa diperbuat oleh guru untuk anak-anak tersebut. Persoalan kompetensi inti, kompetensi dasar, persoalan muatan-muatan kurikulum nanti akan kita tangani bersama-sama pada saat kondisi sudah membaik, sudah normal. Di dalam pandemik ini kita agak mengabaikan tentang konten dari sebuah kurikulum. Jadi guru boleh melakukan inovasi dan kreativitas, boleh melakukan bedah KIKD, sehingga kemudian dia bisa merumuskan isi pembelajaran esensial, materi substansial yang itu tepat sesuai dengan kemampuan dasar dari anak-anak. Dan kemudian yang ketiga, konten daripada pembelajaran itu difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Dan ini nanti akan ada korelasinya dengan penilaian yang akan kita yang harus kita sepakati bersama. Jadi Bapak dan Ibu, kita lebih menekankan pada pembelajaran yang sifatnya tematik. Kalaupun itu ada di jenjang menengah, maka kita lebih mengedepankan pendekatan pembelajaran yang bersifat proyek. Satu aktivitas tapi di situ menggabungkan sekian kompetensi mata pelajaran. Makanya kondisi pandemik ini menuntut para guru itu untuk bisa bekerja sama lebih kuat lagi. Matematika, sains, bahkan bahasa itu bisa berkolaborasi. Menciptakan sebuah proyek pembelajaran yang kemudian diberikan kepada anak, dilakukan, dan kemudian bisa dievaluasi secara bersama seberapa besar kemampuan, peningkatan kemampuannya di bidang matematika, di bidang bahasa Indonesia, di bidang sains, dengan tugas proyek yang diberikan tersebut. Dan kemudian yang keempat, prinsip keempat yang terpenting juga yang harus kita pahami, materi pembelajaran bersifat inklusif. Ya, anak belajar di rumah itu tidak seleluasa ketika berhadapan dengan kita di kelas. Kita harus memperhatikan aspek kebosanan. Kita harus juga memperhatikan aspek kemudahan jaringan atau komunikasi dan sebagainya. Sehingga memang waktu yang tidak lama yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk belajar itu harus bisa kita optimalkan menjadi waktu yang teristimewa bagi kita para guru untuk bisa menyampaikan pesan-pesan pembelajaran dan mengukur hasil pembelajaran mereka. Kemudian yang kelima, bahwa pandemik ini kan butuh kondisi yang fit. Jadi anak-anak harus tetap sehat. Tidak boleh guru berlomba-lomba memberikan penugasan kepada anak. Ya, sehingga kemudian anak menjadi korban dengan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan tugas. Yang kemudian akan berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan dari anak-anak itu. Untuk itulah variasi di dalam penugasan, nah ini juga perlu dipertimbangkan oleh para guru. Tidak boleh tugasnya itu hanya dikirim soal, kemudian dikerjakan, selesai, dipoto, dikirim. Itu saja, enggak. Tapi harus diperhatikan variasinya. Dan kemudian yang keenam, ini yang terpenting sesuai dengan topik kita, bahwa hasil belajar peserta didik harus diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa harus diberikan skor atau nilai kuantitatif. Jadi yang terpenting Bapak dan Ibu, proses penilaian yang kita berikan adalah anak itu tahu bahwa oh dia untuk dalam hal ini masih ada yang harus dia tingkatkan, harus ada yang dia pelajari. Dalam hal aspek yang begini dia sudah cukup kuat dan sebagainya. Dan itu perlunya bahwa para guru itu untuk memberikan umpan balik. Ya, bukan sekedar angka-angka yang
yang kemudian itu menjadi angka yang sulit dipahami oleh anak-anak kita. Nah, lalu saya lebih akan fokus lagi bagaimana kemudian umpan balik itu bisa kita berikan kepada anak-anak. Bapak dan Ibu, ini kan ada dua bentangan waktu yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah situasi ketika memang penanganan COVID-19 ini belum optimal. Yang kita sebut sering zona merah atau masih zona kuning. Nah, atau sekarang juga diperkenalkan ada istilah zona orange. Itu adalah zona-zona di mana penanganan COVID itu masih membutuhkan intervensi yang serius. Tapi di beberapa daerah sudah mulai bisa mencegah penyebaran virus yang lebih luas lagi, sehingga kemudian gugus tugas COVID memberikan label zona hijau. Ya. Nah, ini yang sering disebut tadi oleh Pak Kiai dengan di era kenormalan baru, ya, new normal. Nah, saya ingin pastikan kepada kita para Bapak Ibu guru, mindset kita yang pertama bahwa lakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Jadi jangan terburu-buru kita melakukan pembelajaran tatap muka selama kita belum memenuhi minimal 2 hal. Yang pertama adalah daerah kita masuk zona hijau, itu mutlak. Jadi kalau masih orange, kuning, apalagi merah atau hitam bahkan yang paling top, yang paling berisiko, itu pantangan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi syarat pertama harus zona hijau. Yang kedua, pastikan bahwa ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka, maka protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Untuk itu setiap sekolah harus melakukan assessment kesiapan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang kedua ini yang tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Karena kalau kita kondisinya sudah hijau, kemudian kita sembrono, maka yang hijau itu akan dalam waktu yang singkat, dia akan bisa berubah menjadi kuning, dan kemudian kembali memburuk menjadi merah. Nah, apa protokol kesehatan di bidang pendidikan yang perlu kita perhatikan? Maka selain kita bicara tentang cuci tangan, selain kita bicara tentang masker, selain kita bicara tentang physical distancing, yang tidak boleh kita abaikan adalah ketersediaan guru kita. Gitu. Dan di dalam rambu-rambu yang sering kita dengar, kalau guru kita itu usianya sudah di atas 45 tahun, maka itu belum recommended untuk melakukan aktivitas belajar tatap muka di dalam masa pandemik ini. Nah, ini juga komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Bahkan kita juga sedang melihat kembali kurikulum kita, KD kita. Kita akan pilih hanya kompetensi dasar esensial yang akan disampaikan kepada anak, materi substansial yang bisa disampaikan kepada anak untuk pada saat proses tatap muka, dengan sedikit mengabaikan KD-KD yang lain. Dan fokusnya akan ditekankan pada 3 hal, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Nah, lalu apa upaya yang bisa kita perbuat agar kemudian pembelajaran kita optimal? Nah, inilah Bapak dan Ibu, saya mengajak betul kepada para Bapak Ibu guru, dengan interaksi anak-anak di rumah ini kan kita semakin tidak begitu paham dengan tingkat perkembangan capaian belajar anak. Anak-anak yang mungkin IQ-nya bagus, didukung oleh fasilitas yang bagus, dia akan bisa mengikuti pembelajaran dengan speed yang baik. Tapi dengan anak-anak yang dia punya hambatan, mungkin faktor intelektualnya juga nggak begitu bagus, tidak cemerlang, ditambah dengan kesulitan komunikasi dan sebagainya, maka dia akan lebih jauh tertinggal di belakang. Maka satu hal yang harus dilakukan guru, jangan memulai kegiatan pembelajaran sebelum kita tahu kemampuan awal dari anak itu. Dan untuk itulah lakukan assessment awal.
petakan di mana kemampuan dasar dari anak-anak kita. Karena apa Bapak dan Ibu? Kalau kita melakukan pembelajaran sementara anak belum cukup memiliki kemampuan dasar, maka pembelajaran yang kita lakukan tidak akan bisa diikuti oleh anak-anak dengan baik, dan dampaknya itu akan semakin memberikan gap yang terlalu jauh antara anak yang cerdas tadi dengan anak yang kurang cerdas. Dan kemarin kita baru saja disajikan satu temuan di Pakistan. Jadi ketika anak-anak ini sedang off di rumah, pada saat itu karena gempa, kemudian kembali ke sekolah, maka justru perubahan perbedaan gap antara kemampuan belajar anak-anak itu terjadinya itu justru ketika kembali di sekolah itu. Ya. Bahwa seberapa anak itu mencapai hasil belajar yang tinggi, tapi sebagian besar anak kemudian mencapai hasil belajar yang rendah. Dan setelah di riset, ternyata itu disebabkan Kalau suaranya ini, Pak. Oke. Oke. Terakhir sampai di mana saya bicara tadi? Hasil riset, Pak. Hasil riset, berarti belum terlalu jauh. Nah, hasil riset di Pakistan itu menemukan bahwa kenapa ketika anak-anak itu kembali ke sekolah kemudian perbedaan hasil belajarnya menjadi sangat jauh, itu dikarenakan ternyata guru-guru itu melakukan pembelajaran yang tidak bisa diikuti oleh anak-anak itu karena kemampuan dasarnya yang masih rendah. Nah, itulah sebabnya maka salah satu faktor penting yang harus kita pastikan nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu adalah lakukan assessment awal untuk mengetahui kemampuan dasar dari anak-anak itu. Sehingga kemudian terhadap mereka yang kemampuannya masih jauh dari level yang kita harapkan, maka dia bisa diberikan kegiatan remedial. Itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan identifikasi dan assessment, maka kemudian kegiatan pembelajaran itu dilakukan, lalu bagaimana proses penilaian yang bisa kita kerjakan. Sesungguhnya bahwa penilaiannya itu tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lain, hanya yang harus kita pastikan bahwa cara kita di dalam menilai itu harus memperhatikan dengan penugasan-penugasan yang kita berikan kepada anak. Sekali lagi, jangan hanya terlalu merujuk kepada kurikulum, KD, kemudian kita lepas dari penugasan yang kita sudah berikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa ketika kita melakukan penilaian, kemudian ada umpan balik yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Karena anak agar tahu bahwa di mana dia harus melakukan perbaikan, di mana ada titik lemah, maka dia di situ harus bisa menjadikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga yang juga perlu harus kita perhatikan di dalam proses penilaian yang kita lakukan, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari dan kemudian berikan kesempatan pada mereka untuk berdiskusi dengan teman sebayanya. Jadi satu pola kerjasama antara sesama kawan itu perlu dibangun selama kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tidak tahu sampai sejauh mana nanti ini kondisi pandemik ini akan berakhir, ya. Yang jelas ketika nanti kegiatan pembelajaran dimulai di pertengahan bulan Juli, bukan berarti itu kita harus rame-rame dengan tatap muka kemudian melupakan tadi dua hal, ya, zona hijau dan asesmen kesiapan sekolah, itu tidak boleh kita abaikan. Tapi kegiatan pembelajaran
harus tetap terjadi. Sehingga nanti ketika jadwal sekolah sudah masuk dan kondisi belum kondusif, maka kita lakukan pembelajaran jarak jauh. Khusus di Kemdikbud, tidak hanya di dalam masa pandemik ini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang, maka Kemdikbud akan melakukan penilaian terhadap 3 hal. Yang pertama adalah akan melakukan penilaian kemampuan minimal, ya, di kemampuan kompetensi minimal, ya, assessment kompetensi minimum, jadi AKM untuk peserta didik kita, dan